Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Madania dengan NIM 192592220 dari kelas 19 7AI 07. Di sini saya akan menjelaskan implementasi sistem ERP pada ODO 19. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan penilaian dalam kegiatan sertifikasi Enterprise Resource Planning yang diselenggarakan melalui kerjasama antara Universitas Bina Sarana Informatika dengan PT Jidoka Sistem Indonesia. Di sini ada pengertian ERP. Apa itu ERP? ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning. Aplikasi ERP secara garis besar merupakan perangkat lunak yang sering digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kinerja perencanaan sumber daya, melakukan control management, serta pengendalian operasional. ERP sendiri adalah perangkat lunak atau aplikasi multimodul yang mempunyai kelebihan dapat mengintegrasi fungsionalitas lintas departemen, mulai dari perencanaan produk, pembelian suku cadang, inventory control, distribusi produk, hingga pelacakan pesanan. Nah, di sini kita menggunakan ODO 19. Apa itu ODO 19? ODO adalah rangkaian aplikasi bisnis open source yang mencakup semua kebutuhan perusahaan, seperti CRM, e-commerce, akuntansi, inventaris, point of sale, manajemen project, dan masih banyak lagi. Mudah digunakan dan terintegrasi penuh pada saat yang sama adalah value proposition unik ODO. Sini kita menggunakan ODO Web. Dimulai sekarang ini kita menggunakan yang gratis. Kita login terlebih dahulu. Nah, jika belum punya akun, kita membuat akun terlebih dahulu. Tapi karena saya sudah punya akun, kita langsung masuk saja. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa database. Kita bisa untuk membuat database. Buat database baru, di sini kita pilih modul apa saja yang akan digunakan. Di sini saya memilih 3 modul yang akan digunakan, yaitu modul karyawan, lalu modul inventaris, dan juga yang terakhir yaitu modul sales. Nah, kita diberi waktu 15 hari untuk menggunakan database ini. Setelah 15 hari, maka kita harus berbayar. Nah, kita bisa membuat nama perusahaannya. Karena saya akan menggunakan percetakan, jadi saya akan memberi nama percetakan 1. Kita juga bisa mengubah skala perusahaannya berapa karyawan ya di percetakan ini, seperti misalkan 5-20 karyawan. Lalu bahasa yang bisa menggunakan bahasa Indonesia atau yang lainnya. Ada juga nomor telepon, email, asal negara. Nah, ini untuk depan saya menggunakan nama saya sendiri. Lalu kita mulai sekarang. Nah, di sini kita sudah login membuat database di ODO. Lalu setelah itu, oke, ini masih pembukaan. Nah, kita sudah masuk ke halaman dashboard. Nah, untuk mengaktifkan database ini agar aktif dalam 15 hari, kita harus masuk ke email terlebih dahulu. Lalu setelah aktivasi akan terlihat masa uji cobanya yaitu 14 hari. Nah, jika sudah lebih dari 14 hari, maka kita harus berbayar untuk berlangganan menggunakan ODO Web ini. Yang pertama kita akan menggunakan modul karyawan. Di modul karyawan ini, kita bisa menambah data karyawan, membuat departemen baru, lalu menambahkan sertifikat-sertifikat untuk melatih peserta juga, seperti karyawan-karyawan dan juga laporannya. Nah, di sini kita akan membuat karyawan baru. Nah, semisal di karyawan baru ini kita akan bisa mencantumkan nama, lalu juga alamat email, nomor kantor, dan juga nomor HP.
ada juga departemennya, dia di departemen yang mana. Misalkan kita menambahkan nama yang baru. Nah, ini menambahkan nama, lalu menambahkan emailnya. Terus setelah itu kita menambahkan nomor handphone, bebas saja ya, ini bisa ditambahkan atau tidak. Lalu kita menambahkan departemennya. Nah, departemennya ini kita bisa buat departemen di sini atau bisa juga langsung dibuatkan di sini. Nah, misalkan ini kita membuat departemen finance. Nah, di departemen finance ini jabatan dia tuh sebagai apa? Kan di sini dia jabatannya sebagai manajer. Lalu setelah sudah, kita bisa buat pengguna. Nah, sudah buat pengguna, kita lihat di karyawan. Nah, sudah terbuat di Geno di departemen finance sebagai manajer. Lalu di sini ada juga departemen, selain menambahkan karyawan, kita juga bisa membuat departemennya. Misalkan kita membuat departemen baru nih di sini. Kita buat departemen inventory. Nah, di sini kita ada satu departemen baru yaitu inventory dengan 0 karyawan. Kita tinggal bisa menambahkan karyawannya di sini ya. Nanti ini belum ada karena dia belum ada karyawan di departemen inventory tersebut. Ini untuk modul karyawan. Lalu kita ke modul inventory. Lalu di sini ada modul inventory dengan stok persediaan ya. Kita menggunakan modul stok persediaan. Di sini kita ada operasi, ada produk, ada laporan. Ini di modul inventory ini kita masukkan produk terlebih dahulu. Karena ini percetakan, jadi kita di sini ini baru itu untuk membuat produk. Input produk terlebih dahulu barang. Nah, contoh produk yang akan dibuat ditentukan yaitu standing banner. Nah, di kita nama produknya standing banner. Lalu di sini kita menjual ya, karena kita tidak membeli standing bannernya, membeli itu untuk bahan-bahan inventory yang untuk membuat standing banner ini. Misalkan kita menggunakan tinta. Nah, tinta itu kita beli tintanya, sedangkan tintanya tidak dijual misalnya gitu. Karena kita standing banner ini menjual, jadi kita menggunakan penjualan dan tidak ada pembelian. Ini kita barang, kita ada di tangan bannernya, misalkan ada 10 banner. Lalu harga jualnya kita di 30.000 misalnya. 30.000, lalu kita modalnya di 20.000. Nah, ini bisa pakai pajak penjualannya, kita tidak usah pakai. Lalu di sini kategorinya kita bisa menambahkan kategori barang. Untuk referensinya kita menggunakan standing banner. Kita juga di sini bisa menggunakan barcode ya, tapi kita tidak menggunakan barcode, kita menggunakan referensinya saja. Nah, ini sudah ada barang, lalu harga jual dan modalnya juga. Setelah itu baru kita simpan. Kita lihat di produk. Nah, produknya sudah ada standing banner. Di standing bannernya ini juga kita bisa menambahkan foto untuk contohnya. Nah, misalkan ini sudah saya sediakan untuk contoh standing bannernya seperti ini. Lalu kita save, kita lihat di produknya ada fotonya yaitu standing banner. Nah, ini untuk barang yang akan kita produksi untuk stok, sedangkan untuk barang yang lainnya itu kita bisa menambahkan lagi, misalkan baru lagi ya, nambah lagi. Sini contoh barangnya tinta hitam. Tinta hitam ini kita tidak menjual tapi kita membeli. Nah,
Jadi ada berapa nih tinta hitam, misalkan kita udah beli ada 100. Nah di sini ini tidak perlu menggunakannya karena kita tidak jual juga, dan untuk modal dari tinta ini mungkin kita bisa menggunakan 10.000. Ini tidak perlu. Ini kategorinya di barang, lalu referensinya yaitu tinta hitam. Nah kita bisa save. Nah setelah save seperti tadi kita lihat di sini ada tintanya ya. Ini untuk modul inventory, penyimpanan, gudang, stok persediaan. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan modul penjualan yaitu sales. Nah di modul sales ini kita pertama buat baru untuk penawaran ya, order. Nah siapa yang belinya, misalkan ada yang beli namanya Mahen, lalu dia beli apa, dia beli standing banner. Beli standing bannernya berapa, dia beli standing bannernya 2. Oke, 2 aja ya. Nah setelah beli selesai, lalu kita kirim ke ini untuk quotation penawarannya. Kita bisa menggunakan logo yang kita miliki atau warna sesuai keinginan kita ya. Lalu sini kita tinggal lanjutkan saja. Nah, kita kirim ke email dari pelanggan tersebut. Nah ini kita kirim. Tunggu beberapa saat. Setelah kirim, pelanggan akan mengkonfirmasi, lalu kita konfirmasi di sini. Nah setelah konfirmasi kita buat fakturnya. Nah faktur reguler. Nah setelah konfirmasi sudah selesai, fakturnya seperti ini, oke, dikonfirmasi lagi, maka pelanggan bisa untuk membayar. Pelanggan akan membayar terlebih dahulu. Bayarnya pakai apa? Misalnya ini pakai bank ya untuk menu paymentnya. Lalu create payment. Nah maka ini sudah selesai, sudah lunas. Nah, bisa juga menggunakan cetak untuk diberikan untuk kita gitu. Jika ingin diberikan kepada pelanggan, kita bisa menggunakan kirim ini bahwa sudah selesai, sudah lunas, di faktur kepada pelanggan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.